Baik, sebelum kita lanjut ke pembahasan materi kali ini, izinkan saya mengucapkan Panganjali Umat. Om Swastiastu. Materi yang kami akan bahas kali ini yaitu pengaruh disiplin kerja karyawan dan compensation terhadap loyalitas kerja karyawan pada Maxi Grill and Coffee. Sebelum itu, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak IGD Aryana Mayasa STMM selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi. Dan perkenalkan, nama saya Nikada Ida Aprilia Linggadewi, NIM 210201429, absen 10, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata Universitas Hindu Indonesia. Baik, langsung saja kita ke bab 1, yaitu yang dimana di bab 1 ini ada pendahuluan, yang dimana di dalam pendahuluan itu ada latar belakang masalah. Lanjut saja kita ke latar belakang masalahnya, yaitu penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Syariah 2018 yang meneliti kompensasi terhadap loyalitas kerja, yang dimana sumber daya manusia dipandang sebagai aset perusahaan yang penting karena manusia merupakan sumber daya yang dinamis dan dibutuhkan dalam setiap proses produksi barang dan jasa. Manusia adalah sumber daya yang sangat penting di dalam bidang industri dan organisasi. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya mencakup penyediaan tenaga kerja yang bermutu, mempertahankan kualitas, dan mengendalikan biaya ketenaga kerjaan. Semakin meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan perusahaan, Indonesia berdampak positif bagi masyarakat dengan semakin melebarnya peluang kerja sehingga akan mengurangi tingkat pengangguran. Namun, hal ini akan berakibat semakin tinggi persaingan antara perusahaan. Hal tersebut menyebabkan perusahaan yang ingin bertahan dalam persaingan menuntut pegawai untuk dapat memberi kontribusi maksimal bagi perusahaan tempat bekerjanya. Kompensasi yang dikelola secara baik akan menumbuhkan loyalitas pada pegawai dan akan menurunkan tingkat turnover menurut Syariah 2018. Menurut Swetja Rajput 2016, loyalitas kerja merupakan kekuatan karyawan dalam bekerja dan keseriusan dalam bekerja sehingga dapat membuahkan hasil yang baik sesuai dengan kemauannya. Loyalitas kerja juga merupakan komitmen karyawan untuk bekerja dengan motivasi kemauan untuk bekerja. Tekad dan kesanggupan tersebut harus dibuktikan dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari serta dalam pelaksanaan tugas yang diberikan atasan kepada karyawan untuk mencapai sebuah target yang telah ditentukan dengan indikator di antara lain seperti ketaatan, tanggung jawab, pengabdian, dan kejujuran menurut Marentek et al. 2021. Menurut Singodimodjo dalam Sitrisno 2019 halaman 94, adapun indikator-indikator mengenai disiplin kerja di antara lain yang pertama, peraturan jam masuk, pulang, dan jam istirahat. Yang kedua, peraturan dasar tentang berpakaian dan bertingkah laku dalam pekerjaan. Yang ketiga yaitu peraturan cara-cara melakukan pekerjaan dan berhubungan dengan unit kerja lainnya. Menurut Rifai 2019, disiplin kerja adalah suatu alat yang digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Adapun rumusan masalah, yang pertama, bagaimana pengaruh disiplin kerja karyawan dan compensation terhadap loyalitas kerja karyawan? Yang kedua, bagaimana pengaruh disiplin kerja karyawan terhadap loyalitas kerja karyawan? Dan yang ketiga, bagaimana pengaruh compensation terhadap loyalitas kerja karyawan? Adapun tujuan penelitian yaitu yang pertama, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh disiplin kerja karyawan dan compensation terhadap loyalitas kerja karyawan. Yang kedua, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh disiplin kerja karyawan terhadap loyalitas kerja karyawan. Dan yang ketiga, untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh compensation terhadap loyalitas kerja karyawan. Bab 2, tinjauan pustaka, yang dimana di tinjauan pustaka ada landasan teori yang dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia mengungkapkan secara jelas makna dan signifikansi sumber daya manusia. Menurut
Arif Yusuf Hamali 2018 halaman 2, manajemen sumber daya manusia merupakan suatu pendekatan yang strategis terhadap keterampilan, motivasi, pengembangan, dan manajemen pengorganisasian sumber daya. Menurut Prasadja Kardianto 2018 halaman 15, manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya manusia atau ketenagakerjaan yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal hingga goal bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat maksimal. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi manajemen sumber daya manusia. Fungsi manajemen sumber daya manusia menurut Arif Yusuf Hamali 2018 halaman 6 dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, perencanaan, yang dimana kegiatan memikirkan tentang keadaan ketenagakerjaan agar sesuai dengan kebutuhan organisasi serta efektif dan efisien dalam membantu terwujudnya tujuan. Yang selanjutnya yaitu ada pengorganisasian, yang dimana pengorganisasian adalah kegiatan untuk mengatur karyawan dengan menetapkan pembagian kerja, hubungan kerja, delegasi wewenang, integrasi, dan koordinasi dalam bentuk bagian organisasi. Yang selanjutnya yaitu pengarahan dan pengadaan. Pengarahan adalah kegiatan memberikan petunjuk kepada karyawan agar mau bekerja sama dan bekerja efektif secara efisien serta dalam membantu tercapainya tujuan organisasi. Selanjutnya yaitu pengendalian. Pengendalian merupakan kegiatan pengendalian karyawan agar mentaati peraturan organisasi dalam bekerja sesuai rencana. Yang selanjutnya yaitu ada pengembangan. Merupakan proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, moral, karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Yang selanjutnya kompensasi. Kompensasi merupakan pemberian balas jasa langsung berupa uang atau barang kepada karyawan sebagai imbal jasa yang diberikan kepada organisasi. Yang selanjutnya yaitu pengintegrasian, yang dimana merupakan kegiatan untuk mempersatukan kepentingan organisasi dan kebutuhan karyawan agar tercapai kerja sama yang sesuai dan saling menguntungkan. Selanjutnya pengembangan SDM, yang dimana pengembangan SDM dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kegunaan pengembangan SDM bagi organisasi. Yang pertama yaitu untuk peningkatan produktivitas kerja organisasi. Yang kedua terwujudnya hubungan yang serasi antar atasan dan bawahan. Dan yang ketiga terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Nah, adapun kegunaan pengembangan SDM bagi pegawai yaitu yang pertama keputusan lebih baik, kemampuan menyelesaikan masalah, dan yang ketiga dorongan meningkatkan kemampuan kerja. Yang keempat yaitu tujuan manajemen sumber daya manusia menurut Arif Yusuf Hamali 2018 halaman 15, manajemen sumber daya manusia mengandung 4 tujuan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan sosial, yang dimana tujuan sosial manajemen sumber daya manusia adalah agar organisasi dan perusahaan bertanggung jawab secara sosial dan etis terhadap kebutuhan dan tantangan masyarakat dengan minimalkan dampak negatifnya. Yang selanjutnya yaitu ada tujuan organisasional, yang dimana tujuan organisasional adalah sasaran formal yang dibuat untuk membantu organisasi untuk mencapai tujuannya. Adapun definisi sumber daya manusia meningkatkan aktivitasnya organisasional dengan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan ketenagakerjaan yang terlatih dan berinovasi tinggi. Yang kedua, mendayagunakan tenaga kerja secara efisien dan efektif. Yang selanjutnya yaitu tujuan fungsional, adalah tujuan untuk mempertahankan kontribusi divisi sumber daya manusia pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasinya. Yang terakhir yaitu tujuan individual, yang dimana tujuan pribadi dari tiap anggota organisasi atau perusahaan yang hendak tercapai melalui aktivitasnya dalam organisasinya. Yang selanjutnya ada kompensasi, yang dimana kompensasi menurut Arif Yusuf Hamali 2018 halaman 78, kompensasi dimaksudkan sebagai balas jasa atau reward perusahaan terhadap pengorbanan waktu, tenaga kerja, dan pikiran yang telah diberikan karyawan kepada suatu perusahaan yang dia perkerjakan.
Yang selanjutnya, dimensi kompensasi menurut Monday 2018 halaman 110 adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kompensasi finansial, yang dimana kompensasi finansial dapat dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi finansial langsung dan kompensasi finansial tidak langsung. Kompensasi finansial langsung yaitu berupa upah, gaji, komisi, dan bonus. Selanjutnya ada kompensasi finansial tidak langsung, yaitu ada tunjangan wajib, yang dimana tunjangan wajib itu ada jaminan sosial, tunjangan pengangguran, ganti rugi karyawan, cuti keluarga, dan pengobatan. Yang selanjutnya ada tunjangan tidak wajib, yang dimana ada perawatan kesehatan, asuransi jiwa, rencana pensiun, dan layanan karyawan. Yang selanjutnya yaitu ada kompensasi non-finansial, dapat dibagi menjadi dua, yaitu kompensasi non-finansial pekerjaan, yang dimana ada variasi keterampilan, signifikansi tugas, tugas-tugas yang menarik, tantangan, tanggung jawab, pengakuan, dan rasa pencapaian. Yang kedua yaitu ada kompensasi non-finansial lingkungan kerja, yaitu kebijakan yang baik, manajer yang berkemampuan, karyawan yang berkompeten, rekan kerja yang menyenangkan, simbol status yang pantas, dan kondisi kerja. Yang selanjutnya ada fungsi kompensasi. Menurut Samsudin 2016 halaman 225, yaitu adalah pengalokasian SDM secara efisien. Fungsi ini menunjukkan pemberian kompensasi bagi karyawan yang berprestasi akan mendorong mereka untuk bekerja dengan lebih baik. Tujuan kompensasi menurut Prasaja Ricardianto 2018 halaman 111 adalah memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan sistem balas jasa yang baik, merupakan faktor penarik masuknya karyawan qualified, dan sebaliknya, sistem balas jasa yang buruk dapat mengakibatkan keluarnya karyawan yang qualified. Selanjutnya ada disiplin kerja, yang dimana disiplin kerja merupakan suatu kewajiban kantor atau instansi tempat bekerja wajib untuk memperhatikan kedisiplinan kerja pegawai agar kerja pegawai lebih meningkat dari sebelumnya, dan pegawai tidak sesuka hati melakukan kegiatan yang tidak penting pada saat jam kerja. Menurut Sinabela 2019 halaman 332. Selanjutnya ada tujuan disiplin, yang dimana tujuan disiplin adalah suatu tindakan yang digunakan para atasan untuk berkomunikasi dengan pegawai agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kesediaan pegawai untuk mentaati semua peraturan dan norma-norma sosial yang berlaku. Menurut Sinabela 2019 halaman 399. Adapun tujuan disiplin kerja adalah terpenuhnya beberapa tujuan seperti: yang pertama, tujuan umum disiplin kerja adalah demi kelangsungan instansi sesuai dengan motif yang bersangkutan baik hari ini maupun besok. Yang kedua, tujuan khusus disiplin kerja dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, agar para pegawai mentaati segala peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan. Yang kedua, dapat melaksanakan pekerjaan sebaik-baiknya serta mampu memberikan servis yang maksimum. Yang selanjutnya ada jenis-jenis disiplin kerja. Semua kegiatan dalam hal untuk mendisiplinkan seluruh pegawai di dalam sebuah instansi adalah hal yang tidak mudah dan perlu dukungan dari seluruh pegawai instansi tersebut. Semua kegiatan pendisiplinan harus bersifat mendidik. Di dalam instansi terdapat 3 jenis-jenis disiplin kerja menurut Agustini 2019 halaman 94 adalah: yang pertama, disiplin preventif, yaitu disiplin yang bertujuan untuk mencegah pegawai berperilaku yang tidak sesuai dengan peraturan. Yang kedua, disiplin korektif, yang itu disiplin yang bertujuan agar pegawai tidak melakukan pelanggaran yang sudah dilakukan. Yang ketiga, disiplin progresif, yaitu disiplin yang bertujuan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengambil tindakan korektif sebelum hukuman-hukuman yang lebih serius dilaksanakan, tetapi juga memungkinkan manajemen untuk memperbaiki kesalahan, memberikan hukuman yang lebih berat terhadap pelanggaran yang berulang-ulang. Yang selanjutnya ada loyalitas kerja karyawan,
yang dimana menurut Hasibuan 2021 halaman 210 menyatakan bahwa loyalitas kerja karyawan adalah keragaman peran dan anggota dalam menggunakan pikiran dan waktunya untuk mencapai tujuan organisasi. Yang selanjutnya ada tujuan loyalitas kerja karyawan menurut AS Ed 2017 halaman 88, yaitu tujuan dari loyalitas kerja adalah loyalitas karyawan dapat meningkatkan produktivitas kerja pada posisinya saat ini. Jika peningkatan kinerja akan mempengaruhi produktivitas kerja. Yang kedua, peningkatan kualitas atau kuantitas, di mana karyawan yang sangat loyal akan mendapatkan keuntungan dari membuat lebih sedikit kesalahan dalam pekerjaan mereka. Selanjutnya ada manfaat loyalitas kerja karyawan. Menurut Runtu 2020 halaman 28, manfaat loyalitas kerja karyawan adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas. Yang kedua, menciptakan sikap komitmen dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan kerjasama yang lebih menguntungkan. Yang keempat, pemenuhan kebutuhan perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, membantu karyawan mempertahankan mereka di perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, faktor-faktor loyalitas kerja karyawan. Loyalitas kerja karyawan akan terciptanya apabila karyawan merasa tercukupi dalam memenuhi kebutuhan hidup dari pekerjaannya. Menurut Runtu 2020 halaman 27, bahwa timbulnya loyalitas kerja karyawan dipengaruhi oleh karakteristik pribadi. Karakteristik adalah faktor-faktor tentang diri karyawan yang meliputi usia, masa kerja, jenis kelamin, tingkat pendidikan, prestasi, minat, dan sifat kepribadian. Nah, selanjutnya yaitu adapun publikasi penelitian sebelumnya. Yang pertama yaitu pengaruh kompensasi terhadap loyalitas kerja karyawan menurut Syariah 2018. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap loyalitas kerja karyawan. Adapun dasar teori yaitu teori loyalitas kerja, variabel dan indikator yaitu kompensasi loyalitas kerja individu. Adapun jenis penelitian yaitu penelitian kuantitatif. Hipotesisnya yaitu seberapa besar pengaruh kompensasi terhadap loyalitas kerja karyawan. Nah, selanjutnya adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu yang pertama statistik deskriptif, tabulasi, uji validitas, uji reliabilitas, dan uji regresi sederhana. Nah, adapun hasil penelitian yaitu analisis data yang telah dilakukan dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka variabel kompensasi finansial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas pegawai. Hal itu ditunjukkan oleh hasil nilai uji regresi, didukung oleh hasil uji hipotesis melalui uji T yang menolak di HO di mana A lebih kecil 0,05 atau 0,00 lebih kecil dari 0,05. Selanjutnya yaitu ada kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran dijabarkan dari teori-teori yang ada dan tinjauan pustaka sebagai tuntutan untuk memecahkan masalah penelitian dan untuk merumuskan hipotesis menurut Sugiono 2017. Selanjutnya ada kerangka konsep. Dari uraian tersebut dapat dibangun kerangka konseptual yang merupakan hubungan variabel-variabel yang diteliti meliputi disiplin kerja karyawan yaitu X1, kompensasi X2, dan loyalitas kerja karyawan yaitu Y. Yang selanjutnya yaitu ada hipotesis. Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah serta teori-teori pendukung yang mengenai disiplin kerja karyawan, kompensasi dan loyalitas kerja karyawan. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama,
Pengaruh disiplin kerja karyawan dan kompensasi terhadap loyalitas kerja karyawan. Tuntutan perusahaan terhadap pegawai terkadang membuat perusahaan kurang memperhatikan kebutuhan dan keinginan pegawainya. Yang kedua, pengaruh disiplin kerja karyawan terhadap loyalitas kerja karyawan. Dengan adanya loyalitas kerja, maka perusahaan bisa membuat peraturan yang harus dipatuhi seperti disiplin kerja. Yang terakhir yaitu pengaruh kompensasi terhadap loyalitas kerja karyawan. Menurut Utami dan Dwiatmaja 2020 mengatakan kompensasi didefinisikan sebagai biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dengan harapan bahwa perusahaan akan memperoleh imbalan dalam bentuk prestasi kerja dan produktivitas karyawan yang tinggi. Bab 3, metode penelitian, yang dimana yang pertama ada lokasi dan objek penelitian. Lokasi penelitian dilaksanakan di Mangsi Grill and Coffee yang beralamat Jalan Merdeka nomor 99X, Sumertekelot, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Bali. Pemilihan lokasi ini dilakukan dengan dasar pertimbangan bahwa Mangsi Grill and Coffee memiliki perspektif untuk berkembang lebih besar. Yang selanjutnya ada objek penelitian. Sebagai objek penelitian ini adalah bidang manajemen sumber daya manusia yang meliputi disiplin kerja karyawan dan compensation terhadap loyalitas kerja karyawan. Nah, selanjutnya ada pun populasi dan sampel. Yang pertama, populasi adalah generalisasi atau suatu kelompok yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya menurut Sugiono 2018. Selanjutnya ada sampel. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang harus diambil dari populasi tersebut harus betul-betul representatif atau mewakili populasi yang diteliti menurut Sugiono 2018. Selanjutnya identifikasi variabel dapat dibagi menjadi dua, yaitu variabel bebas yang dimana variabel yang dapat mempengaruhi variabel lainnya menurut Sugiono 2017. Variabel bebas pada penelitian ini adalah disiplin kerja karyawan yaitu X1, compensation yaitu X2. Yang selanjutnya ada variabel terikat. Variabel terikat adalah variabel yang tergantung pada variabel lainnya menurut Sugiono 2017. Di mana dalam penelitian ini menjadi variabel terikat adalah loyalitas kerja karyawan yaitu variabel Y-nya. Yang selanjutnya yaitu ada definisi operasional variabel. Definisi operasional adalah penentuan konstruk atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur menurut Sugiono 2017. Definisi operasional variabel dimaksudkan untuk dapat lebih memperjelas variabel-variabel yang ada di dalam penelitian sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada disiplin kerja karyawan yaitu X1-nya. Disiplin kerja karyawan dalam penelitian ini diartikan sebagai alat atau cara untuk dilakukan oleh pengelolaan Mangsi Grill and Cafe untuk memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada seluruh karyawan yang bekerja di Mangsi Grill and Cafe. Indikator-indikator mengenai disiplin kerja karyawan menurut Sutrisno 2019 halaman 98 antara lain yang pertama, peraturan jam masuk, pulang, dan jam istirahat. Mangsi Grill and Cafe menggunakan peraturan jam masuk, pulang, dan jam istirahat agar seluruh karyawan dapat bertanggung jawab dengan jam atau waktu yang sudah diberikan. Yang selanjutnya yaitu peraturan dasar tentang berpakaian dan bertingkah laku dalam pekerjaan, yang dimana Mangsi Grill and Cafe menggunakan peraturan dasar berpakaian dan bertingkah laku dalam berpakaian agar pembeli atau pengunjung yang akan mampir ke Mangsi Grill and Cafe agar tetap nyaman dan agar seluruh karyawan terlihat lebih rapi dalam melayani pembelinya. Selanjutnya ada peraturan cara-cara melakukan pekerjaan dalam berhubungan dengan unit kerja lainnya, yang dimana Mangsi Grill and Cafe menggunakan cara bagaimana melakukan pekerjaan yang baik antar unit kerja lainnya. Yang selanjutnya yaitu peraturan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para pegawai.
selama dalam instansi dan sebagainya. Dalam Mangsi Grill and Coffee melakukan peraturan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh pegawai dalam perusahaan dan pada saat bekerja demi kenyamanan bersama. Selanjutnya ada compensation, yaitu X2-nya. Yang dimana compensation dalam penelitian ini diartikan serangkaian beberapa bonus yang diberikan kepada karyawan. Biasanya compensation ini diberikan pada saat karyawan tersebut bekerja lebih semangat dan bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Yang ketiga yaitu ada loyalitas kerja karyawan, yaitu variabel Y-nya, yang dimana loyalitas kerja karyawan dalam penelitian ini diartikan sebagai loyalitas kerja terhadap Mangsi Grill and Coffee. Loyalitas ini sangat berpengaruh dalam perusahaan Mangsi Grill and Coffee karena jika karyawan memiliki rasa loyalitas terhadap perusahaan, maka perusahaan akan mencapai goals yang akan diinginkan. Yaitu selanjutnya jenis data yang ditentukan. Ada dua, yaitu jenis data yang berdasarkan sifatnya dan jenis data berdasarkan sumbernya. Jenis data yang berdasarkan sifatnya dapat dibagi menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka yang dapat dihitung secara matematis menurut Sugiono 2022. Merupakan penelitian dengan landasan positif yang bertujuan meneliti populasi atau sampel tertentu. Misalnya jumlah karyawan pada Mangsi Grill and Coffee dan data jumlah karyawan pada Mangsi Grill and Coffee. Selanjutnya yaitu ada data kualitatif, yaitu metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah atau natural setting. Menurut Sugiono 2019, seperti sejarah Mangsi Grill and Coffee, struktur organisasi Mangsi Grill and Coffee maupun data lainnya. Nah, selanjutnya ada jenis data berdasarkan sumbernya dapat dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat pertama kalinya oleh penulis seperti data yang didapatkan dengan observasi dan pemberitahuan kuesioner terhadap responden menurut Sugiono 2017. Selanjutnya ada data sekunder. Data sekunder yaitu data yang bukan diusahakan sendiri oleh peneliti, melainkan diperoleh dari pihak lain menurut Sugiono 2017, seperti dokumen Mangsi Grill and Coffee yang berhubungan dengan penelitian. Selanjutnya ada metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data antara lain sebagai berikut. Yang pertama, observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung dengan objek penelitian. Menurut Sugiono 2017, observasi dilakukan pada saat penulis melakukan kerja praktek pada perusahaan tersebut, yakni data mengenai jumlah karyawan, jabaran, dan struktur organisasi Mangsi Grill and Coffee. Selanjutnya ada wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab langsung dengan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Menurut Sugiono 2017, seperti melakukan wawancara dengan manajer Mangsi Grill and Coffee. Baik, sekian dari presentasi saya mengenai pengaruh disiplin kerja karyawan dan compensation terhadap loyalitas kerja karyawan pada Mangsi Grill and Coffee. Jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya sendiri memohon maaf untuk sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.